Toyota memimpin dalam teknologi keamanan berkendaraan, pencipta kendaraan yang memiliki banyak ciri khas dalam memberikan tambahan kenyamanan, penampilan dan keamanan bagi pemiliknya. Video ini merupakan kumpulan pembahasan yang diambil dari majalah Video Toyota. Inti pembahasannya menyangkut masalah keamanan berkendara dan teknologi dasar. Topik-topik yang dibahas dalam video ini adalah sistem pengereman, teknologi permesinan, transmisi, rangkaian penggerak, sistem suspensi, Camry 1992, sistem kemudi, bodi dan kerangka kendaraan, bahan-bahan anti karat dan peredam getaran, dan aerodinamis. Topik pertama adalah sistem pengereman, bagaimana sistem ini bekerja dan mengapa hal ini penting untuk keselamatan penumpang. Keamanan berkendara mobil dewasa ini banyak tergantung pada berbagai mekanisme sistem pengamanan. Tetapi selain daripada itu, rem merupakan suatu komponen yang sangat penting. Kemampuan mobil untuk berhenti cepat dan terkontrol merupakan bagian sentral dari sistem menghindari kecelakaan. Itu sebabnya mengapa Anda harus mengetahui pelbagai sistem pengereman dan bagaimana cara kerjanya pada mobil. Setiap sistem pengereman mobil telah disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi mobil itu. Kini umumnya mobil menggunakan konfigurasi sistem rem tromol belakang. Sementara beberapa mobil tertentu menggunakan sistem rem cakram 4 roda untuk menyesuaikan kondisi berkendaraan. Mari kita lihat perbedaan antara sistem rem cakram dengan rem tromol. Rem cakram memiliki sebuah piringan metal yang berputar bersama roda. Di atas piringan itu ada kaliper yang menyimpan bantalan kanvas rem. Ketika pedal rem ditekan, tekanan hidrolik akan menekan piston di dalam kaliper dan mendorong bantalan kanvas rem ke kedua sisi piringan yang tengah berputar untuk menghentikan mobil. Sedangkan rem tromol bekerja melalui sepatu rem yang menekan bagian dalam tromol metal yang berputar bersama roda. Dengan menekan pedal rem, cairan hidrolik akan memaksa kedua sepatu rem tersebut keluar ke arah tromol rem, sehingga terjadilah gesekan dan pengereman. Gesekan ini terjadi pada saat sepatu rem tersebut menekan permukaan metal yang sedang berputar. Gesekan ini menimbulkan panas yang besar yang harus dibuang untuk efektivitas pengereman selanjutnya. Pembuangan panas ini dilakukan melalui pelbagai cara, seperti melalui desain roda yang aerodinamis, penutup roda, serta desain ventilasi rem. Jika panas yang besar ini tidak dibuang, akan dapat merusak sepatu rem dan kemungkinan terjadi kerusakan pada komponen rem. Teknologi sistem rem yang paling canggih saat ini adalah Anti-Lock Brake System atau ABS. Sistem rem ini menggunakan komputer canggih yang membantu menghindari penguncian roda pada saat pengereman mendadak dan pengereman di tempat yang licin. Sensor kecepatan yang ada pada roda akan memonitor dan merasakan perbedaan kecepatan yang mungkin menunjukkan penguncian yang potensial. Komputer ABS secara otomatis akan menyesuaikan tekanan rem dan menghentikan pengereman untuk menolong mobil agar tetap terkendali. Pengujian rem ini memperlihatkan secara jelas kemampuan ABS. Perhatikanlah, tanpa ABS pengereman keras cenderung mengunci. Tapi dengan ABS, pengereman akan lebih terkendali, khususnya di jalan yang licin seperti ini. ABS sudah menjadi standar untuk model-model tertentu dan sudah tersedia sebagai opsi untuk ditawarkan pada kendaraan sejenis lainnya. Topik kedua adalah teknologi permesinan. Teknologi permesinan berhubungan erat dengan bagaimana mesin itu bekerja. Mari kita lihat beberapa prinsip dasar dari cara kerja motor bensin 4 langkah. Ilustrasi yang paling sederhana, mesin bensin dapat diumpamakan sebuah pompa udara. Pompa ini menghisap udara ke dalam mesin, mencampurnya dengan bahan bakar, membakar campuran ini, dan memompa campuran yang terbakar ini keluar sebagai gas buang. Di dalam proses pembakaran, energi panas yang dihasilkan dirubah menjadi gerakan mesin atau gerakan berputar yang digunakan untuk menggerakkan mobil. Di dalam mesin ada serangkaian silinder. Pada setiap silinder ada sebuah piston yang bebas bergerak naik turun. Poros engkol, semacam poros yang ada pada pedal sepeda, dipasang dalam mesin di bawah silinder dan tuasnya menghubungkan masing-masing piston ke poros engkol tersebut. Ketika piston itu bergerak naik turun, maka terjadilah tenaga putar. Cara termudah untuk memahami keempat siklus kerja mesin itu adalah dengan membayangkan sebuah meriam. Meriam ini menerima isi mesiu melalui larasnya. Isi mesiu ini kemudian dipadatkan.
Dalam keadaan padat seperti ini, sebuah peluru dimasukkan ke dalam meriam dan sumbuhnya disundut. Mesiu tersebut terbakar dan mendorong peluru ke ujung laras. Proses 4 langkah yang sama terjadi pada masing-masing silinder sebuah mesin. Langkah pertama atau langkah pengisian, piston bergerak menghisap campuran bahan bakar dan udara masuk ke silinder melalui katup hisap, sedang katup buang tertutup. Pada langkah kedua atau langkah kompresi, katup hisap dan katup buang tertutup saat piston bergerak memampatkan campuran bahan bakar dan udara. Langkah ketiga atau langkah kerja terjadi saat busi menyundut campuran bahan bakar dan udara yang telah dimampatkan tadi. Ketika campuran tersebut terbakar, maka terjadilah ledakan dan menggerakkan piston persis seperti meriam yang tengah melepaskan pelurunya. Pada langkah keempat atau langkah pembuangan, piston bergerak ke atas dan katup buang terbuka, gas sisa pembakaran keluar dari silinder. Keempat langkah kerja mesin ini berhubungan dengan poros engkol dan jumlah energi putar yang dibangkitkan oleh poros engkol mesin akibat dorongan piston itu dikenal sebagai torsi. Dengan demikian, proses yang dialami masing-masing silinder adalah langkah pengisian, langkah kompresi, langkah kerja, dan buang. Karena setiap silinder hanya menghasilkan tenaga yang dihasilkan dari salah satu langkah saja, yaitu langkah kerja. Maka perlu kiranya memiliki sejumlah silinder di dalam setiap mesin untuk memperlancar aliran tenaga. Umumnya mesin mobil sekarang ini memiliki 4, 6, sampai 8 silinder, di mana masing-masing silinder menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Setiap ujung silinder dihubungkan oleh poros engkol untuk memindahkan tenaga pembakaran dari tiap silinder. Pada ujung poros engkol ada sebuah cakram besar yang disebut roda gila. Alat ini berfungsi sebagai beban yang membantu dan memperlancar aliran tenaga dari satu langkah kerja silinder ke langkah yang lain. Dua jenis konfigurasi mesin yang sering digunakan adalah konfigurasi satu garis dan konfigurasi V. Konfigurasi satu garis telah digunakan di dalam contoh-contoh sebelumnya, sedangkan konfigurasi V memiliki susunan silinder yang saling berhadapan membentuk huruf V. Salah satu faktor penentu untuk mengetahui seberapa jauh sebuah mesin bekerja adalah dengan mengetahui seberapa jauh mesin itu bernafas. Artinya seberapa jauh campuran udara dan bahan bakar itu bergerak keluar masuk silinder. Faktor yang menentukan tenaga sebuah mesin selain besarnya isi silinder adalah efisiensi performa mesin yang ditentukan oleh ketepatan pengoperasian katup masuk dan keluar. Ada 3 sistem yang digunakan oleh mesin mobil modern untuk membuka dan menutup katup. Pertama adalah sistem overhead valve yang masih digunakan oleh sebagian besar kendaraan niaga. Metode pengoperasian katup ini memerlukan komponen mekanisme yang cukup banyak sehingga cenderung lebih berisik. Pada sistem ini, sebuah poros nok atau camshaft berputar bersama dengan putaran crankshaft atau poros engkol. Ketika berputar, mereka berhubungan dengan alat pengangkut katup yang mendorong tangkai pendorong secara bergantian, mengayun sebuah lengan yang menekan katup. Di sini banyak gerakan komponen yang dapat mengakibatkan kurang akuratnya pengoperasian katup. Sistem kedua, single overhead cam atau SOHC. Sistem ini tidak menggunakan alat pengangkat katup dan tangkai pendorong. Lengan pembuka katup digerakkan oleh poros nok. Sistem ini tak banyak menghabiskan energi, lebih tak berisik dan menghasilkan performa yang lebih baik seperti pada mesin 2S Starlet. Sistem ketiga, double overhead cam atau twin cam. Sistem ini menggunakan sepasang poros nok untuk mengoperasikan katup pada saat yang tepat. Sistem ini menyebabkan aliran udara dan bahan bakar keluar masuk ke dalam silinder jauh lebih efisien, menghasilkan performa yang lebih baik dan lebih responsif. Sistem double overhead cam ini biasanya menggunakan banyak katup, sehingga lebih banyak campuran udara dan bahan bakar yang dapat keluar masuk silinder. Mensuplai campuran bahan bakar dan udara ke mesin dengan perbandingan yang tepat berdampak baik sekali terhadap performance, penghematan bahan bakar, dan emisi. Pada umumnya, proses tersebut menggunakan sebuah karburator. Karburator berfungsi mengatur suplai campuran bahan bakar dan udara. Ketika piston bergerak pada langkah pengisian, terjadi vakum yang menarik udara luar masuk ke mesin melalui karburator. Ketika udara melalui karburator, ia menarik bahan bakar dan bersama-sama masuk ke dalam mesin. Sistem ini sangat sederhana sehingga belum mampu menghasilkan campuran bahan bakar yang tepat pada tiap kondisi, sehingga performa mesin belum dapat dicapai secara optimal.
Sistem Electronical Control Fuel Injection atau EFI menggantikan karburator pada mesin-mesin modern. Nozzle bahan bakar terletak di dekat katup hisap silinder. Pada saat katup mulai terbuka, bahan bakar langsung disemprotkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh komputer. Sistem ini jauh lebih efisien di dalam mensuplai bahan bakar, meningkatkan performance dan menurunkan tingkat emisi mobil. Sebenarnya tak ada komponen yang bergerak dan tak banyak membutuhkan perawatan. Selain dengan EFI, mesin dapat ditingkatkan lagi performansnya dengan turbocharger, yaitu alat penggerak udara ke mesin yang terdiri dari sepasang kipas yang ditempelkan pada sebuah poros. Kipas yang satu sebagai penggerak digerakkan oleh aliran gas buang mesin, sedangkan kipas yang lain berfungsi untuk memompa dan meningkatkan aliran udara ke dalam mesin. Ketika gas buang melalui daun kipas penggerak akan menggerakkan kipas yang lain melalui porosnya. Ketika kipas pada sisi aliran masuk udara berputar akan memberikan tekanan udara di saluran masuk serta mempercepat udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Semakin banyak jumlah udara dan bahan bakar yang masuk, semakin besar tenaga yang dihasilkan. Performance mesin secara langsung berbanding lurus dengan jumlah campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder. Ada dua cara untuk meningkatkan pemasukan udara ke dalam mesin. Pertama, memberikan tekanan yang lebih besar pada campuran udara dan bahan bakar pada langkah pengisian. Kedua, dengan mendinginkan campuran tersebut sehingga menjadi lebih mampat dan hasilnya lebih banyak campuran udara dan bahan bakar yang dapat diisikan ke dalam silinder. Proses pendinginan ini terjadi di dalam intercooler. Pada mesin-mesin modern yang canggih, kedua cara tersebut digunakan bersama-sama, yaitu dilengkapi dengan turbocharger dan intercooler. Dan ukuran satuan tenaga yang dihasilkan oleh mesin adalah tenaga kuda. Sekarang mari kita bahas transmisi atau sering disebut persneling. Apa fungsinya dan bagaimana mengatur pelbagai komponen penggerak, yakni meneruskan tenaga mesin ke roda-roda penggerak. Rangkaian penggerak terdiri dari mesin, roda gila, kopling, transmisi, poros penggerak, dan diferensial yang berhubungan langsung dengan roda-roda. Sebuah mobil membutuhkan tenaga sesuai dengan persyaratan berkendara. Tenaga yang paling besar dibutuhkan pada saat mulai menggerakkan atau menjalankan mobil, karena sebuah benda yang berhenti membutuhkan energi yang lebih besar untuk bergerak daripada benda yang sudah bergerak. Bahkan tenaga tambahan dibutuhkan pada saat mulai menjalankan mobil di tempat yang miring. Masalahnya adalah bagaimana menggunakan output tenaga mesin dan menyesuaikan dengan semua kondisi berkendaraan, dari mulai menjalankan mobil sampai menjelajah jalan raya. Dalam contoh ini, tenaga mesin harus dilipat gandakan dengan melakukan penyesuaian rasio gigi dari transmisi. Di dalam transmisi, ada seperangkat gigi yang bekerja sama mengatur penggunaan tenaga mesin. Sebagai penyederhanaan, mari kita lihat gigi ini. Gigi penggerak yang mewakili output tenaga mesin dan gigi penghubung atau gigi yang digerakkan yang mewakili output transmisi. Istilah penyesuaian rasio gigi artinya dengan meningkatkan ukuran gigi penghubung, berarti Anda mengurangi kecepatan dan meningkatkan tenaga. Ini merupakan dasar dari ilmu fisika. Di dalam konfigurasi gigi ini, kecepatan gigi penghubung dikurangi dan tenaga mesin dilipat gandakan dan mobil memperoleh tenaga untuk mulai bergerak, menaiki bukit atau menarik beban berat. Setelah mobil bergerak dan ukuran gigi penghubung diperkecil, kecepatan akan meningkat tapi output tenaga berkurang. Namun karena kecepatan mobil telah meningkat, tenaga yang dibutuhkan agar mobil tersebut tetap bergerak berkurang. Akhirnya saat gigi mencapai ukuran yang sama atau rasio 1:1, mereka akan beroperasi pada kecepatan yang sama. Artinya tidak ada lagi manipulasi output tenaga mesin. Konfigurasi ini terjadi pada saat mobil sedang dalam kecepatan tinggi. Untuk mengganti gigi, Anda harus memutuskan hubungan tenaga mesin ke transmisi. Selama proses pergantian gigi ini, pemutusan hubungan tenaga itu dilakukan melalui kopling. Aliran tenaga dari mesin diserap oleh kopling dan diteruskan ke transmisi. Tenaga itu kemudian diteruskan oleh poros penggerak ke diferensial yang pada gilirannya meneruskan tenaga itu ke roda-roda untuk menggerakkan mobil. Mari kita lihat dari dekat proses ini yang dimulai dari keadaan mobil berhenti. Pertama, pedal kopling ditekan. Kopling terlepas dari roda gila dan mobil menggunakan gigi pertama yang merupakan rasio terbesar antara gigi penggerak dan penghubung sehingga menghasilkan tenaga terbesar. Untuk mempercepat laju mobil, persneling harus dirubah dari gigi yang besar dan lebih bertenaga ke gigi yang lebih kecil. Sesekali tenaga mesin dimanipulasi melalui persneling untuk memenuhi kebutuhan berkendara.
tenaga ini harus diteruskan ke roda penggerak. Pada mobil di mana roda belakang berfungsi sebagai penggeraknya, pengiriman tenaga ini dilakukan oleh poros penggerak ke diferensial. Ujung poros penggerak atau propeller shaft yang fleksibel dapat menggerakkan diferensial naik turun atau mengatur pemindahan tenaga. Diferensial mendapatkan tenaga mesin dari poros penggerak dan mengirimkannya ke roda belakang. Persneling otomatik akan menghindarkan pengendara mengganti gigi. Penggantian gigi secara otomatis akan dilakukan dengan tekanan hidrolik. Rangkaian penggerak memusatkan pembahasan pada komponen penggerak 4 roda, fungsi-fungsinya dan keuntungannya. Mobil dengan penggerak 4 roda menggunakan sistem rangkaian penggerak canggih yang menghasilkan tenaga gerak ke 4 roda. Sistem ini memperbaiki traksi dan pengendalian tidak hanya di dalam kondisi berkendaraan yang sulit, tapi juga di dalam kondisi normal. Pada sistem penggerak 2 roda yang konvensional, tenaga diteruskan ke roda depan atau belakang. Jika salah satu dari pasangan roda penggerak tersebut berhubungan dengan jalan yang tidak keras atau licin, maka roda tersebut cenderung selip, sehingga mengurangi tenaga traksi. Dengan sistem penggerak 4 roda, karena keempat roda berlaku sebagai penggerak, maka tenaga traksi yang dihasilkan jauh lebih besar. Sistem ini akan menghasilkan tenaga traksi yang besar untuk semua kondisi berkendaraan. Sistem penggerak 2 roda konvensional terdiri dari mesin sebagai pembangkit tenaga, sebuah persneling manual atau otomatik yang memanipulasi tenaga melalui poros penggerak, dan diferensial yang meneruskan tenaga atau putaran poros penggerak ke roda-roda. Sedangkan sistem penggerak 4 roda ditambah dengan sebuah transfer case yang ditempelkan pada transmisi. Transfer case ini mengatur dan meneruskan tenaga mesin melalui poros penggerak depan yang dimasukkan ke diferensial depan untuk menggerakkan roda depan, dan melalui poros penggerak belakang yang dimasukkan ke dalam diferensial belakang untuk menggerakkan roda belakang. Dengan menggunakan 4 roda untuk menggerakkan mobil tersebut, berarti akan meningkatkan tenaga traksi, performance dan keamanan. Konfigurasi rangkaian penggerak yang lain telah dikembangkan untuk pelbagai kondisi jalan. Konfigurasi sistem penggerak 2 roda konvensional digunakan untuk berkendaraan di kondisi jalan yang normal. Sistem ini cukup menghasilkan tenaga traksi untuk sebagian besar situasi. Untuk berkendaraan di jalan yang tak rata, sistem penggerak 4 roda konvensional menghasilkan masing-masing 50% tenaga untuk roda depan dan belakang. Pemisahan tenaga ini menghasilkan tenaga traksi yang maksimum untuk sebagian besar kondisi jalan yang sulit. Untuk mencapai performans berkendaraan yang optimum di jalan yang normal, sistem penggerak 4 roda variabel dapat memisahkan tenaga antara roda depan dan belakang sesuai dengan keperluan. Jika kondisi jalan berubah, sistem ini akan merubah proporsi tenaga ke roda-roda. Walaupun sistem penggerak 4 roda variabel digunakan di jalan off-road, tapi sistem ini juga menghasilkan pengendalian maksimum untuk berkendaraan di hampir semua jenis jalan yang normal atau beraspal. Mekanisme yang ditemukan pada sistem penggerak 4 roda variabel memungkinkan pengendara mengunci transfer case ke dalam pemisahan tenaga 50:50. Ini memberikan tenaga traksi yang sama seperti pada sistem penggerak 4 roda konvensional. Dalam berbagai kendaraan, tenaga traksi dapat juga ditingkatkan dengan merubah transfer case dari sistem penggerak 4 roda dengan kecepatan tinggi di jalan yang normal ke sistem penggerak 4 roda dengan kecepatan rendah di jalan yang tak rata dan sulit. Toyota menggunakan pelbagai sistem penggerak 4 roda untuk menyesuaikan tujuan penggunaan mobil. Untuk berkendaraan di jalan yang tak rata dan sulit dengan menggunakan model truk 4x4, sistem penggerak 4 roda part-time menghasilkan tenaga 50:50 antara roda depan dan belakang. Sistem ini memberi kesempatan pada pengendara untuk memilih antara sistem penggerak 2 roda dan 4 roda dengan memutar front wheel hub. Di sini, pengendara harus memutar hub roda tersebut dari posisi bebas ke posisi terkunci dan kemudian tuas transfer case ditarik. Untuk kenikmatan optimum, tersedia pula Toyota dengan penggerak 4 roda full-time. Kendaraan ini memberi kesempatan pada pengendara untuk berjalan dari sistem penggerak 2 roda ke 4 roda dengan merubah tuas transfer case tanpa berhenti menarik front wheel hub. Land Cruiser menggunakan sistem penggerak 4 roda full-time. Kendaraan ini menggabungkan karakteristik tenaga traksi yang tinggi dan pengendalian jalan yang sulit dari sistem penggerak 4 roda part-time konvensional dengan daya guna angkut mencakup semua variabel sistem penggerak roda. Sistem penggerak 4 roda full-time merubah tenaga roda depan atau belakang menjadi satu tenaga untuk menghasilkan tenaga traksi yang lebih baik pada saat kondisi jalan tak menentu. Mobil yang digunakan untuk kondisi jalan yang normal seperti Corolla Wagon atau Previa memberikan sistem keamanan tambahan pada sistem penggerak semua roda yang disebut all-track. Sistem ini secara kontinu merubah tenaga roda depan atau belakang menjadi satu tenaga untuk memperbaiki pengendalian jalan di semua kondisi cuaca. Penerapan teknologi maju yang kontinu merupakan sasaran utama Toyota. Komitmen kepemimpinan dan mutu ini benar-benar didemonstrasikan oleh Toyota.
Topik kita selanjutnya, sistem suspensi. Komponen-komponennya bagaimana mereka bekerja sehingga menghasilkan keamanan dan performance yang maksimum. Salah satu fungsi utama dari sistem suspensi adalah melindungi mobil dari getaran dan goncangan akibat kondisi jalan. Sistem ini dapat memberikan kenyamanan berkendara dan pengendalian yang baik. Desain suspensi ini akan mengurangi tekanan pada mobil yang diakibatkan oleh laju kendaraan, pengereman maupun gerakan menikung. Kemampuan daya angkut kendaraan juga ditentukan oleh suspensi ini. Setiap suspensi mobil khusus didesain untuk penggunaan tersendiri. Suspensi truk harus tahan terhadap berbagai kondisi kerja kendaraan tersebut. Suspensi ini juga harus mampu menopang muatan dan penumpang. Suspensi untuk mobil sport secara khusus didesain untuk meningkatkan karakteristik daya kerjanya. Umumnya, konfigurasinya kurang memberi tekanan pada kenyamanan berkendara dan daya muat. Mobil-mobil keluarga seperti sedan menggabungkan sifat dari mobil sport dan mobil yang memiliki suspensi khusus untuk digunakan di jalan yang tidak rata. Bagaimanapun juga, sasaran utama suspensi adalah kenyamanan bagi pengendara dan penumpangnya. Sistem suspensi jenis lain ditentukan oleh komponen-komponen mereka dan bagaimana elemen-elemen itu dibentuk. Suspensi dimulai dari roda-roda dan ban yang menjadikan kendaraan hanya bergerak bila mana dihubungkan dengan bantuan penggerak. Mereka mempengaruhi perjalanan mobil dengan menyerap getaran akibat jalan yang tidak rata. Roda dihubungkan ke suspensi ini melalui poros roda dan baut-baut dihubungkan ke poros roda tersebut. Baut-baut ini memberi kesempatan pada roda untuk berputar dan menjelajah. Lengan-lengan suspensi ditempelkan pada kerangka mobil dan sesuai dengan konfigurasi suspensi ini, mereka berhubungan dengan pegas atau as roda. Ada dua jenis lengan suspensi, upper arm dan lower arm. Lengan-lengan ini dilekatkan dengan baut melalui bushing yang membantu menahan getaran dan membebaskan roda untuk bergerak naik turun sesuai dengan kondisi gerakan kendaraan. Pegas menopang kendaraan dan mengurangi getaran akibat permukaan jalan yang tidak rata. Ada tiga jenis pegas. Pertama, pegas coil atau coil spring yang berbentuk spiral. Pegas ini berfungsi membantu menciptakan kenyamanan berkendara. Kedua, pegas daun atau leaf spring yang terbuat dari pelat baja dan secara tradisional digunakan untuk menopang beban yang berat. Dan ketiga, pegas batang torsi atau torsion bar spring yang digunakan untuk memperlancar gerakan naik turun melalui gerakan puntiran dari suatu batang. Sementara pegas-pegas suspensi ini menyangga perjalanan mobil, shock absorber membantu menyerap goyangan atau fluktuasi badan mobil yang terjadi akibat tidak ratanya jalan. Shock absorber terdiri dari silinder yang berisi cairan hidrolik dan sebuah piston. Ketika piston menekan, aliran cairan ini dibatasi oleh sebuah lubang kecil. Dengan cara ini, shock absorber dapat mengendalikan gerakan badan mobil yang berlebihan. Untuk meningkatkan performance dan mengurangi guncangan badan mobil, batang-batang stabilizer ditambahkan ke dalam suatu bagian dari sistem suspensi tersebut. Batang stabilizer ini dilekatkan pada badan mobil dan sistem suspensi tersebut. Ketika roda melewati jalan yang tak rata atau badan mobil miring pada saat menikung, batang stabilizer ini menghasilkan tahanan untuk mencegah kemiringan yang berlebihan. Ada dua jenis sistem suspensi, suspensi independen dan non-independen. Pada suspensi non-independen, roda-roda kiri dan kanan dihubungkan dengan suatu as roda. Badan mobil kemudian dilekatkan pada as roda melalui pegas-pegas. Jenis suspensi ini tahan terhadap kondisi jalan yang sulit dan parah serta mampu menahan beban yang berat. Suspensi ini sering digunakan pada truk-truk, mobil-mobil sport dan roda-roda belakang dari mobil penumpang. Namun akibat dari sistem ini adalah bahwa dampak yang dialami oleh satu ban akan dialirkan ke ban yang lain. Sebaliknya, suspensi independen menyangga badan mobil dengan lengan-lengan suspensi pada ban kiri dan kanan. Badan mobil kemudian dilekatkan pada lengan-lengan suspensi ini melalui pegas-pegas. Karena roda-roda kiri dan kanan secara terpisah bergerak naik turun, ada sedikit pengaruh antara roda satu dengan yang lainnya. Sistem ini memudahkan setiap roda untuk menyerap goncangan akibat jalan yang tidak rata dan membantu tercapainya kenyamanan berkendara. Ada dua jenis suspensi independen, McPherson Strut dan Double Wishbone. Sistem suspensi McPherson Strut menggabungkan shock absorber dengan pegas dan lengan penyangga roda. Desain suspensi ini membantu mobil menghasilkan kehalusan dan kenikmatan berkendara. Oleh karena itu, desain ini ditemukan di pelbagai konfigurasi kendaraan Toyota dengan sistem penggerak roda depan. Sistem suspensi double wishbone yang biasanya dipakai dalam perjalanan sirkuit memberikan kebebasan yang besar dalam desain suspensi.
Sistem ini terdiri dari dua lengan yang saling berhubungan, yakni upper arm dan lower arm, dan berfungsi juga sebagai penyangga roda. Sistem suspensi McPherson strut dan double wishbone digunakan di pelbagai kendaraan Toyota untuk memperoleh performance yang maksimal. Dari semua sistem suspensi independen yang ditemukan sekarang ini, mungkin belum ada mobil 4x4 yang seinovatif mobil Toyota dengan sistem double wishbone high track yang eksklusif. Sistem suspensi depan yang ditemukan pada mobil truk Toyota 4x4 ini menempatkan batang torsi di atas suspensi double wishbone sehingga lebih terlindung. Batang-batang stabilizer juga ditempatkan lebih tinggi untuk memperoleh jarak terhadap jalan yang lebih baik. Desain ini menghasilkan performance yang unik untuk digunakan di jalan yang tidak rata sekalipun. Sistem high track ini merupakan contoh yang sempurna tentang bagaimana para insinyur Toyota menggunakan teknologi modern untuk menciptakan performance kendaraan yang spesifik. Bagaimana sebuah mobil mengatur dan berjalan di bawah berbagai beban ditentukan oleh suspensinya. Mobil-mobil Toyota senantiasa memakai sistem suspensi baru yang terbaik dengan teknologi baru yang sangat inovatif. Topik kita selanjutnya adalah Camry 1992. Walaupun mobil ini tidak dijual di Indonesia, namun ada baiknya juga kita menyoroti inovasi desain yang unik dan teknologi baru. Mobil Camry yang baru telah didesain menjadi yang terbaik dalam kelas, gaya, performance, keamanan, dan kenyamanan. Camry baru ini seluruhnya merupakan desain ulang. Bentuknya lebih tinggi 1 inci, lebih panjang 6 inci, dan lebih lebar 2 inci dari model sebelumnya. Dan perlu diketahui, gayanya sesuai dengan keindahannya. Spoiler depan yang didesain khusus memiliki sirip untuk mendinginkan atau mengurangi panas rem. Pintu-pintu yang besar dan bergaya seperti pintu pesawat udara meningkatkan sistem aerodinamika, mengurangi berisiknya suara angin dan mempermudah jalan keluar masuk penumpang. Para insinyur Camry bahkan mendesain bagian bawah mobil menjadi aerodinamis. Semua komponen diarahkan untuk mempermudah aliran udara dari depan ke belakang dan sebagian besar rangkaian penggerak dan komponen mesin dilindungi oleh plat baja. Inovasi ini menjadikan Camry hemat bahan bakar. Stabil dalam kecepatan tinggi dan tak berisik, Camry juga dilengkapi dengan mesin baru yang sangat bertenaga dan canggih. Mesin Camry berjenis Twin Cam 2,6 liter, 16 valve dengan sistem Electronical Fuel Injection atau EFI. Mesin ini menghasilkan 135 tenaga kuda dengan torsi 145 foot-pound. Tersedia pula pilihan mesin Camry bertipe V6 4 Cam 24 valve 3,0 liter dengan sistem EFI. Mesin ini menghasilkan 185 tenaga kuda dengan torsi 195 foot-pound. Kedua mesin ini memiliki dual overhead camshaft dengan 2 katup masuk dan 2 katup keluar pada masing-masing silindernya. Dengan demikian, bahan bakar dan udara dapat keluar masuk silinder secara lebih efisien. Seperti kendaraan Toyota yang lain, Camry memiliki Electronical Fuel Injection atau EFI yang dapat mengatur secara tepat campuran bahan bakar dan udara yang dimasukkan ke dalam silinder tersebut. Desain ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dan bahan bakar yang lebih hemat. Kedua mesin canggih ini didukung oleh dudukan atau mounting yang berisi cairan. Dudukan atau mounting khusus ini membantu mencegah getaran mesin agar tidak diteruskan ke badan mobil. Mesin-mesin ini juga dilekatkan pada bagian kerangka yang unik untuk lebih melindungi badan mobil dari getaran rangkaian penggerak maupun mesin. Di samping itu, lengan-lengan suspensi bawah juga dilekatkan pada bagian kerangka depan dan belakang untuk melindungi penumpang Camry dari getaran yang besar. Camry memakai sistem suspensi McPherson strut pada keempat rodanya. Sistem ini memungkinkan roda bergerak secara bebas dan menyerap kasarnya jalan, bahkan juga jalan yang bergelombang. Batang pengatur bagian depan dan belakang dapat mengurangi lompatan badan mobil pada saat melewati jalan yang tidak rata. Penggunaan baja penahan getaran juga membuat Camry tidak berisik. Secara strategis, aspal seat melapisi bagian bawah Camry untuk meredam suara berisik yang masuk ke ruang penumpang. Semua inovasi untuk memperkecil suara berisik dan getaran menjadikan Camry tampak lebih tenang dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Toyota juga telah menciptakan sistem keamanan yang merupakan salah satu prioritas utama Camry. Setiap mobil Camry dilengkapi dengan ban radial untuk menghasilkan traksi atau daya cengkram yang baik di semua cuaca. Ban-ban ini berukuran 14 inci untuk mobil yang bermesin 4 silinder dan 15 inci untuk mobil yang bertipe mesin V6 atau 6 silinder. Sistem pengereman telah ditingkatkan dengan sistem rem cakram pada roda depan dan rem tromol pada roda belakang.
Anti-lock braking system atau ABS juga tersedia sebagai pilihan untuk semua model Camry. Sistem rem cakram 4 roda yang merupakan standar untuk semua model V6 maupun model yang diperlengkapi dengan ABS membantu mengurangi panas rem yang berlebihan. ABS menggunakan sebuah komputer canggih untuk membantu menghindarkan mobil dari penguncian selama terjadi pengereman keras, penghentian mendadak maupun pengereman di jalan yang licin. Sensor kecepatan yang ada pada roda akan memonitor dan merasakan perbedaan kecepatan yang mungkin menunjukkan penguncian yang potensial. Komputer ABS secara otomatis akan menyesuaikan tekanan rem dan menghentikan rem untuk membantu mobil agar tetap terkendali. Seluruh badan mobil Camry dilapisi baja yang sangat kuat. Batang penahan pintu samping atau side impact beam memberikan perlindungan tambahan dari kemungkinan terjadinya benturan dari samping. Sistem keamanan lain yang ada pada Camry adalah impact absorbing bumper. Bumper depan dan belakang terbuat dari spons yang menyerupai plastik yang ditopang oleh baja. Bumper Camry didesain untuk melindungi badan mobil dari tubrukan-tubrukan kecil. Dalam tubrukan yang lebih keras, Camry memiliki daerah gumpalan di bagian depan dan belakang. Daerah-daerah yang tertekan di dalam struktur fender, kap mesin, kerangka dan komponen-komponen badan mobil lainnya akan mengalami kerusakan bentuk dan menyerap energi akibat benturan tersebut. Energi serapan ini membantu memperkecil benturan yang dirasakan oleh penumpang Camry. Kap mesin mobil yang menekan pengait-pengait yang terletak di belakangnya membantu mencegah kap mesin terbuka dan membentur kaca depan pada saat terjadi tubrukan frontal. Roda kemudi dan batang kemudi juga telah didesain untuk menyerap energi saat terjadi tubrukan hebat. Pada Camry 1992, kantung-kantung udara untuk perlindungan pengemudi bekerja sama dengan sistem pengaturan kursi dan seat belt 3 titik, memberikan perlindungan yang optimal kepada pengendaranya. Selama terjadi tubrukan hebat, alat-alat indera yang terletak di sisi kiri dan kanan fender akan merasakan tubrukan dan mengaktifkan sistem tersebut, yang pada gilirannya akan mengempis untuk memulihkan visibilitas. Dengan peningkatan sistem keamanan dan performance tersebut, berarti Camry 1992 akan lebih nyaman. Dengan ukuran model saat ini, ruangan interiornya telah diperbesar, ruangan untuk kaki, pinggul, punggung, dan sandaran kepala telah diperbesar. Bahkan kursi depan telah didesain kembali agar ruang penumpang belakang lebih nyaman. Kursi depan sekarang dilekatkan pada rel-rel kursi, yang berarti memperbesar ruang kaki penumpang belakang. Bagian belakang kursi depan agak melengkung ke dalam, yang berarti memperbesar ruang lutut penumpang belakang. Kursi-kursi belakang dapat dilipat dan sangat kuat serta memiliki sandaran tangan yang dapat dilipat pula. Di bagian depan Camry sekarang dilengkapi dengan panel instrumen tipe One Piece yang didesain secara ergonik. Semua tombol pengontrol mudah dicapai dan desain panel instrumen One Piece dapat meningkatkan kenyamanan berkendara dalam jangka waktu yang panjang. Camry 1992 kaya dengan sistem keamanan dan teknologi baru. Dengan Camry dan juga model-model yang lainnya, Toyota telah menciptakan ciri-ciri baru dari kendaraan mobil ukuran menengah. Bukan suatu kejutan jika Anda menganggap mobil ini seluruhnya merupakan desain ulang untuk menjadi yang terbaik di dalam kelasnya lagi. Fokus kita selanjutnya adalah sistem kemudi. Sistem kemudi merupakan suatu mekanisme pengendalian arah mobil agar berjalan secara efektif. Sistem ini juga mengacu pada performance, kenyamanan, dan keamanan berkendara mobil, tergantung pada tujuan penggunaan mobil itu. Sistem kemudi didesain sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan respon mekanis, sensitivitas pergerakan, dan ketahanan yang spesifik. Komponen-komponen dasar dari sistem kemudi dimulai dari roda kemudi dan batang kemudi. Pengendara mobil dapat mengendalikan roda kemudi dengan memutarnya ke kiri atau ke kanan. Batang kemudi terdiri dari poros utama dan penyangga atau steering column yang melekatkan poros utama ke dashboard. Poros utama menyalurkan rotasi roda kemudi ke gigi kemudi. Pemasangan gigi ini membantu mengarahkan gerakan ke roda-roda depan mobil. Gigi-gigi ini juga bertindak sebagai gigi reduksi untuk meringankan roda kemudi pada saat melakukan perputaran. Pergeseran gigi kemudi ini dialirkan ke sambungan kemudi yang terdiri dari batang-batang roda dan lengan-lengan kemudi. Lengan-lengan kemudi ini menggerakkan batang-batang roda yang dihubungkan ke knuckle arm kemudi yang dilekatkan pada poros roda. Ciri dasar sistem kemudi ditentukan oleh konfigurasi giginya. Sistem kemudi rack and pinion terdiri 2 jenis gigi. Pertama, batang roda gigi silinder yang menempel pada poros utama kemudi. Dan yang kedua, gigi jeruji batang horizontal yang bersesuaian dengan gigi pinion tersebut. Ketika roda kemudi diputar, poros utama ikut berputar, memutar roda gigi dan memindahkan jeruji gigi ke suatu arah. Ini menyebabkan batang-batang roda terdorong dan tertarik sehingga mobil dapat berbelok. Untuk perlindungan, batang-batang roda ini dilapisi komponen karet atau boot.
Sistem kemudi rack and pinion memiliki keuntungan karena terkoordinasi rapi, ringan dan sederhana. Sistem ini juga menghasilkan ketepatan mengemudi dan kenyamanan berkendara. Sistem ini banyak ditemukan pada mobil-mobil sport Toyota dan mobil-mobil penumpang. Untuk kenyamanan tambahan, rack and pinion power steering membantu mengurangi tenaga pengendara untuk memutar roda kemudi. Ini dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme hidrolik yang dapat menggandakan tenaga kemudi yang digunakan oleh pengendara. Sistem power steering ini terdiri dari sebuah pompa yang menekan suatu cairan masuk ke dalam suatu silinder pada sistem kemudi. Cairan ini diarahkan ke dalam silinder kiri atau kanan untuk mendorong gigi jeruji ke suatu arah tertentu. Pada mobil Toyota ditambahkan juga sistem variabel pembantu. Sistem ini membantu pengaturan aliran cairan hidrolik ke dalam silinder. Ketika kecepatan berubah, jumlah cairan dan tekanan yang memasuki sistem tersebut juga berubah. Pada kecepatan rendah, sistem variabel ini meningkatkan pemasukan cairan hidrolik ke dalam sistem kemudi, sehingga usaha yang dibutuhkan untuk memutar roda kemudi menjadi lebih ringan, khususnya pada saat memarkir. Pada saat kecepatan tinggi, pasokan cairan hidrolik ke dalam sistem kemudi berkurang. Keadaan ini menyebabkan kemudi terasa lebih berat sehingga pengendalian menjadi lebih mantap. Sistem lain yang digunakan secara umum untuk mekanisme gigi ini adalah sistem recirculating ball steering. Pada sistem ini, gigi kemudi terdiri dari poros gigi utama dengan gigi spiralnya, bantalan peluru, mur kemudi, dan poros sektor. Ketika roda kemudi diputar, poros utama dengan gigi spiralnya berputar sambil menarik atau mendorong mur kemudi. Mur ini bergerak naik turun dan memutar poros sektor. Rotasi poros sektor ini mengarahkan gerakan lengan-lengan kemudi sambil menggerakkan knuckle arm dan poros roda. Konfigurasi recirculating ball ini diarahkan untuk ketahanan mobil. Konfigurasi ini ditemukan pada truk Toyota, 4Runner, dan Land Cruiser. Sistem recirculating ball steering juga digabungkan dengan sistem power steering. Sistem ini sama dengan konfigurasi sistem rack and pinion power. Toyota mendesain mobil-mobilnya dengan sistem kemudi yang sesuai, apakah dalam pengendalian, kenyamanan, ataupun ketahanannya. Sistem kemudi yang ada pada mobil-mobil penumpang dan truk-truk Toyota didesain untuk menghasilkan performance yang optimum. Sekarang kita memusatkan topik kita pada bodi dan kerangka kendaraan. Integritas struktur sebuah mobil tergantung pada konstruksi bodi dan kerangkanya. Kedua elemen ini bekerja sama menopang mesin mobil dan komponen-komponen sistem lainnya. Struktur dan kekakuan bodi serta kerangka mobil juga mempengaruhi performans, kenyamanan, dan keamanan berkendaraan. Dalam proses pembuatannya, kemajuan teknologi telah meningkatkan kekuatan dan kapasitas bodi dan kerangka mobil untuk melindungi para penumpangnya. Dahulu, kekuatan mobil harus ditopang dengan bahan-bahan yang berat. Tapi sekarang tergantung pada kegunaannya. Bahan yang lebih ringan pun dapat digunakan. Kekuatan mobil dipertahankan melalui desain yang baik dan proses pembuatan yang tepat dan efisien. Persyaratan kerangka mobil didasarkan pada aplikasi yang spesifik dari mobil tersebut. Dari kerangka mobil yang ada sekarang, Toyota menggunakan dua jenis kerangka utama. Jenis pertama adalah kerangka parameter independen. Dalam konfigurasi ini, kerangka mobil merupakan komponen terpisah dari bodi mobil. Kerangka parameter untuk melindungi bagian bawah mobil ini didesain untuk menyangga mobil dari tubrukan keras. Kerangka bodi mobil ini juga membantu melindungi penumpang dari kebisingan jalan dan getaran. Keuntungan lain dari kerangka parameter ini adalah melindungi bodi mobil selama menjalankan tugasnya. Selama proses assembling, suspensi, tenaga penggerak, dan komponen-komponen lain dapat dengan mudah dilekatkan pada kerangka dasar ini. Akan tetapi, konfigurasi bodi dan kerangka mobil ini biasanya lebih berat daripada jenis unibody, dan konfigurasi ini umumnya digunakan untuk mobil yang berprofil tinggi dan keras seperti 4Runner, Land Cruiser, dan truk. Bodi mobil dihubungkan ke kerangka parameter dengan menggunakan bushing karet, yakni bahan-bahan dan komponen yang digunakan untuk menggabungkan bodi ke kerangka mobil untuk mengurangi getaran jalan dan mesin. Bodi mobil itu sendiri terdiri dari 3 bagian utama, bodi depan, ruang penumpang, dan bodi belakang. Bodi depan terdiri dari komponen-komponen seperti penopang radiator, kap, dan engsel, fender depan bagian dalam atau apron, serta penyekat antara ruang mesin dan penumpang yang mampu mengurangi suara dan panas mesin. Sedangkan pintu bagian bawah bodi mobil, rak penutup belakang, dan panel atap merupakan bagian dari ruang penumpang. Juga ada 3 pilar utama yang memperkuat sel penumpang. Pilar A di bagian depan, pilar B di tengah, dan pilar C di belakang. Pilar-pilar inilah yang memperkokoh struktur bodi mobil. Panel-panel samping belakang digunakan untuk melindungi ruang penumpang. Bodi bagian belakang mobil terdiri dari komponen-komponen dasar panel belakang bagian bawah, panel belakang bagian tengah, panel pelindung roda bagian tengah, dan bumper belakang.
Ada sejumlah cara untuk menggolongkan mobil. Cara yang umum adalah melalui bentuk mobil. Toyota menggunakan standar industri sebagai berikut. Sedan merupakan kendaraan dengan ruang penumpang berkursi depan dan belakang dan bermuatan 4-6 orang. Sedan hardtop juga berkursi depan dan belakang, tetapi digolongkan ke dalam mobil sedan yang tidak memiliki pilar B. Liftback atau hatchback dibedakan dari cara pembukaan ruang bagasinya. Station wagon dan van merupakan satu golongan karena bentuk atapnya yang serupa. Bagian interior yang membedakan dan dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung pada kegunaan mobil itu. Biasanya ada pintu belakang. Cara membukanya menentukan modelnya. Jenis kerangka dan bodi mobil lainnya adalah kerangka unibody atau monolog body. Pada konfigurasi ini bodi dan kerangka mobil menyatu. Di dalam konstruksi unibody, lembaran plat baja ditekan untuk dijadikan pelbagai bentuk panel. Panel-panel ini digabungkan menjadi satu struktur konstruksi dengan las titik. Unibody ini tidak begitu berat dan sangat presisi. Karena tidak ada bentuk kerangka yang tradisional, maka mobil dapat dibentuk sangat kompak dan terorganisir rapi. Pada unibody, energi akibat tubrukan diserap ke seluruh bodi mobil. Ini dilakukan dengan menyebarkan dampaknya ke seluruh struktur mobil tersebut. Pada struktur mobil bertipe kerangka parameter independen dan unibody, bodi mobil didesain untuk memberikan keselamatan bagi penumpangnya. Daerah-daerah gumpalan yang ditemukan di depan dan belakang mobil direncanakan untuk rusak pada saat terjadi tubrukan hebat. Dengan penghancuran diri ini, mobil menyerap energi tubrukan tersebut, sekaligus melindungi ruang penumpang. Pentingnya bodi dan kerangka mobil serta cara mendesainnya tidak dapat dijelaskan di sini. Tetapi perlu dicatat bahwa pada konstruksi kerangka independen ataupun unibody, Toyota selalu mendesain dan memproduksi mobil-mobilnya dengan pertimbangan keamanan penumpang sebagai prioritas utama. Topik selanjutnya membahas tentang bahan-bahan anti karat dan peredam getaran. Bagian eksterior bodi mobil sangat penting karena dapat menahan pelbagai pengaruh kehancuran. Di antara pengaruh yang secara potensial merugikan adalah cuaca, kondisi jalan, dan tubrukan. Di samping itu, bagian bodi mobil ini cenderung mengalirkan kebisingan jalan dan mesin ke dalam ruang penumpang. Keunggulan dalam kualitas dan teknologi menyebabkan Toyota senantiasa memecahkan masalah proteksi, ketahanan, dan kebisingan dengan menggunakan bahan-bahan dan proses produksi yang unggul. Dari semua bahan logam yang digunakan untuk membangun struktur badan mobil, baja merupakan bahan yang banyak digunakan. Akan tetapi, menghadapi cuaca buruk dan kondisi jalan, baja yang tidak melalui proses treatment yang baik akan mudah berkarat dan melemahkan integritas strukturnya. Untuk menolong lembaran baja ini melawan karat dan kebisingan, bahan-bahan lain dikombinasikan, misalnya dengan melapisinya dengan logam lain seperti seng. Lembaran baja ini cukup tahan karat dan disebut galvanized steel sheet atau plat baja lapis seng. Selama bertahun-tahun, plat baja galvanis ini terbukti merupakan bahan anti karat. Plat baja galvanis ini sudah digunakan secara luas karena ekonomis dan tingkat resistensi karatnya tinggi, walaupun terdapat kelemahan dalam hal pengecatan dan pengelasan di permukaannya. Karena itu dikembangkanlah baja galvanil. Plat baja galvanil adalah plat baja yang dilapisi dengan lapisan campuran besi dan seng. Dengan melapisi baja dengan campuran tersebut, strukturnya akan semakin kuat dan bagian yang dicat akan semakin baik. Bahan ini umumnya digunakan untuk penguatan atau reinforcement siku-siku dan komponen. Tuntutan yang mendasar. Desain mobil yang aerodinamis menjadi lebih penting dibandingkan masa sebelumnya. Berikut ini beberapa konsep dasar tentang desain aerodinamika. Aliran udara di sekeliling mobil yang sedang berjalan sama dengan aliran air di sekeliling perahu yang sedang bergerak. Pada kecepatan rendah, arus air atau udara tersebut lancar. Tapi pada kecepatan tinggi, arus air dan udara cenderung menolak objek itu, sehingga terjadilah pergolakan atau turbulensi. Ketika mendesain mobil, para insinyur dan ahli desain berusaha untuk mengurangi sejumlah turbulensi udara yang terjadi pada mobil tersebut. Usaha ini meningkatkan efisiensi, performance, dan mengurangi kebisingan yang disebabkan oleh turbulensi udara. Ketika mobil berjalan, ia harus mendorong udara ke samping mobil. Kemudahan gerak mobil pada saat berjalan sebagian ditentukan oleh hambatan udara yang terjadi. Coefficient of drag atau CD menunjukkan besarnya hambatan udara yang terjadi pada mobil, atau dengan kata lain efisiensi aerodinamika mobil. Kemampuan aerodinamis yang besar menghasilkan coefficient of drag yang kecil, hemat bahan bakar dan mengurangi kebisingan.
Aerodinamika juga dapat mempengaruhi karakteristik pengendalian mobil. Daya angkat merupakan tenaga yang bekerja ke atas, tegak lurus terhadap objek yang sedang bergerak. Jika tekanan udara di bawah mobil meningkat, maka terciptalah daya angkat yang dapat mengurangi traksi atau daya cengkram ke jalan. Ketika kecepatan meningkat, daya angkat pun meningkat. Keadaan ini dapat mempengaruhi sistem kemudi dan stabilitas mobil. Tekanan udara merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam aerodinamika. Ketika udara melewati mobil, tekanan tinggi dan rendah berkembang di sekitarnya. Mobil didesain untuk memanfaatkan daerah tekanan ini untuk fungsi-fungsi yang spesifik. Daerah spesifik yang bertekanan tinggi adalah di daerah kaca depan, sedang yang bertekanan rendah adalah di dalam ruang penumpang dan daerah belakang mobil. Pada saat mendesain sistem ventilasi mobil, kisi-kisi angin dipasang di daerah sekitar kaca depan dan diarahkan ke belakang mobil. Ini menyebabkan udara bergerak menembus bagian dalam mobil dan keluar ke sisi belakang. Sistem aliran udara ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan tekanan udara pada saat mendesain sebuah mobil. Efisiensi aerodinamika dari sebuah mobil ditentukan oleh bentuk bodi mobil dan komponen-komponennya. Daerah depan memegang peranan penting dalam mengurangi hambatan udara dan daya angkat. Bentuk ujung mobil yang bersudut kecil semakin baik daya iris anginnya dan ini menyebabkan kendaraan dapat melaju lebih cepat dan stabil. Untuk lebih mengurangi daya angkat, hambatan udara dan turbulensi, beberapa mobil diperlengkapi dengan spoiler. Spoiler ditempatkan di bawah bumper depan untuk membelokkan aliran udara. Spoiler ini dapat juga memperbaiki aliran udara ke radiator, rem depan, dan kondensor pendingin udara. Efek daya angkat pada roda belakang juga dapat diperkecil dengan memasangkan spoiler belakang. Pada saat angin mengalir melewati spoiler tersebut, dihasilkan sejumlah kecil daya tekan pada roda belakang. Hal ini menghasilkan traksi yang lebih baik. Toyota juga memasukkan sentuhan-sentuhan kecil yang berarti dalam desain mobilnya. Sebagai contoh, desain kaca yang rata dengan permukaan bodi dan rumah kaca spion luar yang aerodinamis dapat mengurangi hambatan angin dan mengarahkan udara, kotoran dan debu menjauhi kaca spion dan menjaganya agar tetap bersih. Perhatian demikian sudah menjadi ciri Toyota dan menjadikannya tetap sebagai yang terbaik dalam pengembangan desain aerodinamika.